Halo Sobat Investor. Tahun 2025 sudah di depan mata, dan ini saat yang tepat untuk menyiapkan strategi investasi baru. Kali ini kita akan bahas 3 saham yang undervalue di pasar saham Indonesia, namun menyimpan potensi besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Yuk, simak sampai habis. Sobat, Indonesia memiliki banyak alasan untuk menjadi tujuan investasi yang menarik di tahun 2025. Populasi yang muda dan terus bertambah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi, konsumsi domestik yang terus meningkat menjanjikan banyak peluang investasi. Selain itu, pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Jadi, investasi di saham lokal saat ini sangat masuk akal. Sobat, ada juga kebijakan pemerintah yang pro-investasi, seperti insentif pajak dan kemudahan bagi investor asing. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, pasar saham Indonesia menawarkan peluang emas bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke rekomendasi, mari kita pahami dulu apa itu saham undervalue. Saham undervalue adalah saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya. Artinya, harga pasar saat ini tidak mencerminkan potensi sebenarnya dari perusahaan tersebut. Sobat, bagaimana cara mengetahui apakah suatu saham undervalue? Salah satu caranya adalah dengan melihat rasio price to earnings atau PE yang rendah dibandingkan industri sejenis. Selain itu, rasio price to book atau PVB juga menjadi indikator penting. Investasi di saham undervalue memiliki keuntungan besar, terutama jika kita sabar menunggu harga saham naik ke nilai wajarnya. Namun, tetap ada risiko yang perlu kita pahami. Saham pertama yang masuk daftar kita adalah PT Intan Wijaya International. Sobat, perusahaan ini bergerak di bidang kimia, dengan fokus pada bahan-bahan ramah lingkungan. Di tengah tren global menuju keberlanjutan, ini adalah peluang besar. PT Intan Wijaya memiliki rasio PE yang jauh di bawah rata-rata industri. Selain itu, perusahaan ini terus mencatat pertumbuhan pendapatan yang stabil setiap tahun. Potensi pertumbuhan perusahaan ini juga didukung oleh ekspansi pasar mereka ke sektor-sektor baru. Jadi, jika sobat mencari saham undervalue dengan prospek cerah, PT Intan Wijaya bisa jadi pilihan. Selanjutnya, kita punya PT Unggul Indah Cahaya, produsen bahan kimia untuk kebutuhan industri. Perusahaan ini memiliki posisi pasar yang kuat di Asia Tenggara. Sobat, keunggulan PT Unggul Indah Cahaya terletak pada efisiensi produksinya. Dengan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pesaing, perusahaan ini memiliki fondasi keuangan yang solid. Namun, meskipun fundamentalnya kuat, saham perusahaan ini masih undervalue di pasar. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk masuk sebelum harganya melonjak. Saham terakhir adalah PT Wilmar Cahaya Indonesia, bagian dari Wilmar International, yang dikenal sebagai raksasa agribisnis. Perusahaan ini fokus pada produksi minyak nabati, dan bahan makanan lainnya. Meskipun pasar minyak nabati cukup kompetitif, Wilmar Cahaya memiliki keunggulan dalam skala produksi. Ini membantu mereka menjaga biaya tetap rendah dan margin tetap sehat. Namun, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti fluktuasi harga komoditas. Meski begitu, nilai sahamnya yang undervalue menawarkan potensi keuntungan besar. Sobat, sebelum berinvestasi, pastikan untuk melakukan riset mendalam. Pelajari laporan keuangan, model bisnis, dan prospek perusahaan di masa depan. Jangan lupa untuk mendiversifikasi portofolio. Jangan hanya mengandalkan satu saham, ini akan membantu mengurangi risiko investasi. Jika sobat merasa bingung, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional. Mereka bisa membantu sobat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kesalahan pertama yang sering dilakukan investor adalah terburu-buru membeli saham tanpa riset. Sobat, jangan hanya ikut-ikutan tren, tapi pahami dulu apa yang sobat beli. Kesalahan berikutnya adalah terlalu emosional saat harga saham turun. Ingat, investasi adalah permainan jangka panjang, jadi tetap tenang dan fokus pada tujuan sobat. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mengatur anggaran. Jangan menginvestasikan uang yang sobat tidak mampu kehilangan. Sobat, investasi di saham undervalue adalah salah satu cara efektif untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan strategi yang tepat, kita bisa meningkatkan nilai kekayaan secara signifikan. Namun, kebebasan finansial juga membutuhkan disiplin. Sobat harus konsisten menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan secara rutin. Selain itu, terus tingkatkan pengetahuan sobat tentang investasi.
Dunia keuangan selalu berubah, jadi penting untuk selalu update. Nah, itulah 3 saham Indonesia yang undervalue untuk tahun 2025. Ketiganya memiliki potensi besar, tapi tetap perlu analisis mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ingat, investasi di pasar saham bukanlah cara cepat untuk kaya, tapi merupakan perjalanan jangka panjang menuju kebebasan finansial. Mulailah dengan langkah kecil dan konsisten. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dengan begitu, kita bisa terus berbagi ilmu investasi. Sobat, selalu ingat untuk berinvestasi dengan bijak. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas, karena di sini, kita bersama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga investasi sobat sukses. Salam cuan.